alergi terhadap susu. Ya, tidak hanya kita mendapatkan kalsium dari susu ya. Ya, susu bukan untuk kesehatan tulang. Halo Pak Batiar Wahab, STT MKM ya. Jadi mungkin kali ini kita akan membahas topik mengenai susu baik untuk tulang nih. Nah, sebenarnya ini fakta atau mitos sih, banyak mengkonsumsi susu baik untuk tulang. Banyak mengkonsumsi susu baik untuk tulang. Ya. Susu yang mana nih, Pak? Ya, terserah Bapak. Mau susu yang Bapak peras sendiri, Bapak langsung minum, atau seperti apa? Ya kan kata gini, di masyarakat itu kan orang nyebut kental manis pun itu susu kan gitu. Ya, dulu ya. Dulu. Jadi kan makanya saya tanya di susu yang mana nih? Apakah susu kental manis itu yang dimaksud atau susu yang murni nih? Gitu. Oke. Karena yang di murni, masyarakat asal jangan Bapak sedot sendiri ya. itu yang agak bahaya itu. Ya, bahaya. Ya, jadi itu bisa dikatakan fakta, Pak. Ya, Oke. jadi dikatakan fakta, tapi juga tidak secara berlebihan ya mengkonsumsinya, tetap dengan asupan nutrisi dalam tubuh juga gitu. Oke, ini berarti susu yang murni. Ya. Ya. Nah, di balik susu ini kan banyak sekarang kan beredar, ada katanya susu dari kambing, susu dari sapi, Susu dari kuda bahkan ya. Nah, ini sebenarnya apakah dari susu jenis ini memiliki khasiat yang berbeda-beda kalsiumnya, atau sebenarnya sama aja? Ya, kalau untuk jenis susunya Pak ya, khasiatnya atau dari segi kalsium atau kandungannya itu pasti memiliki berbeda-beda ya kan. Antara susu kambing, susu sapi, ataupun susu kuda liar. Kalau kita di Sumba ada yang namanya susu kuda liar ya kan. Pasti memiliki kandungan yang berbeda-beda. Tapi untuk secara generalnya itu memiliki khasiat yang sama gitu. Oke. Nah, selain kalau kita tadi bahas baik untuk tulang. Nah, sebenarnya kan kalau tulang ini kan kebutuhannya apa saja sih Pak, agar tidak terjadi yang namanya osteoporosis ataupun osteoartritis? Ya. Jadi kalau untuk asupan nutrisi di tulang itu sebenarnya nggak cuma hanya dari susu aja Pak ya. Iya. Karena kalsium dari susu tidak hanya itu aja, kayak vitamin D kita juga perlu di tulang. Jadi kalau kita konsumsi susu aja tanpa vitamin-vitamin yang lain atau asupan nutrisi yang lain ya sama aja gitu. Jadi susu ini salah satu penunjang untuk memperkuat tulang gitu sebenarnya. Jadi untuk menghindari osteoporosis, osteoartritis segala macamnya. Tapi tidak mutlak susu ini dia satu-satunya yang menyebabkan itu gitu. Jadi dia hanya sebagai penunjang juga gitu. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, susu ini kan tidak terlalu populer ya untuk orang dewasa ya Pak ya. Ini lebih populernya kan ke anak-anak ataupun balita kita bilangnya. Nah, ada nggak sih makanan yang bisa kita gantikan selain susu ini Pak? Ya, untuk makanan yang selain kita gantikan untuk kebutuhan tulang ya, maksudnya untuk kalsiumnya ya kan. Kalsiumnya itu ada sih Pak, seperti makanan ikan-ikanan, ikan air tawar maupun air laut itu kan banyak mengandung kalsium juga ya kan. Nah, itu bisa digantikan gitu karena ada beberapa juga orang yang alergi terhadap susu ya kan. Jadi mereka terus kalau alergi terhadap susu gimana nih pemenuhan asupan nutrisinya. Jadi banyak alternatif lain yang dapat digunakan sebenarnya. Kayak mengkonsumsi ikan-ikanan, daging juga bisa seperti itu. Misalnya kacang kedelai Pak? Kacang kedelai pun bisa Pak. Itu pun sebenarnya kalsiumnya juga sudah memenuhi untuk tubuh kita Pak ya. Benar berarti kesimpulannya tidak hanya kita mendapatkan kalsium dari susu ya. Dari makanan lain pun banyak. Ikan, dari kacang-kacangan ini juga ada kalsium ya Pak ya. Benar sekali Pak. Kalau seperti itu, yang tadi Bapak bilang alergi. Nah, dari susu kita gantikan dengan ikan. Ataupun misalnya dari kacang-kacangan nih. Tetapi seseorang ini mengalami alergi pada 3 jenis ini, Pak. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau tiga-tiganya alergi ini agak
ini ya sebenarnya kalau dari susu dia alergi, terus dari kacang-kacangan alergi, ikan pun alergi, atau bahkan dia trauma nggak mau makan ikan gitu ya kan. Nah ini sebaiknya kita konsulkan ke pakar kesehatan ya. Biasanya kalau kita konsulkan ke pakar kesehatan, kita tahu nih alternatif lain. Apakah nanti itu akan diberikan suplemen khusus, ya kan, untuk pengganti kalsiumnya itu, atau seperti apa? Apakah alerginya yang diobati ataukah diganti dengan alternatif lain? Oke, berarti kalau seseorang yang memiliki alergi seperti itu, ya berarti poinnya mungkin salah satu alternatifnya disembuhkan dulu alerginya ya. Benar sekali. Oke, karena kan alergi ini kan sebenarnya kan adalah respon tubuh kita yang memberikan sinyal bahwa ada benda asing yang masuk. Iya. Nah, jadi sensornya rusak. Rusak. Jadi mungkin sensornya yang kita perbaiki dulu ya. Nah, kan banyak nih Pak beredar. Katanya susu merek A ini sangat baik untuk tulang. Nah, apakah ini benar demikian atau ini hanya iklan? Karena kayak susu kental manis ya. Kental manis deh kita bilang ya. Nah, ini kan setelah diteliti mungkin dari sudah melekat ke masyarakat ini sudah 30-40 tahun dia adalah susu. Tetapi diteliti ini malahan kandungan gula yang sangat tinggi. Susunya bahkan nggak ada. Susunya ya ada mungkin 0,0 sekian persen. Nah, kalau seperti ini gimana sih Pak kita lebih saran bijak untuk memilih produk susu yang baik untuk tubuh kita? Ya, jadi kalau saran saya ya Pak ya, yang pertama ya jelas pasti akan saya sarankan untuk konsultasi dulu ke pakar kesehatan atau ahli gizi. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat produknya. Apakah produk ini sudah lisens BPOM atau tidak? Sudah jelas itu. Yang ketiga baru lihat kandungannya. Nah, yang kemarin susu kental manis itu lolos BPOM juga ya kan. Nah ini agak rancu juga nih, gimana kebijakan kita di pemerintahan ini ya kan. Nah itu yang ketiga itu tadi Pak sebenarnya Pak, terkait dengan kandungan. Karena kan susu untuk kesehatan tulang itu kan banyak sekali macamnya kan. Kesehatan tulang masing-masing orang pasti berbeda-beda. Antara usia dengan 50 ke atas atau usia 50 ke bawah itu pasti kandungannya kan berbeda. Makanya kita lihat nih komposisinya, kadar apa tuh namanya, kandungannya, kadar kandungannya di susu itu apa aja. Jangan sampai kita salah. Nanti kita mau menyehatkan tulang, ternyata ini susu bukan untuk kesehatan tulang gitu ya kan. Gitu. Tapi yang paling penting tetap kita harus konsultasi dengan pakar kesehatan. Karena saya rasa kalau kita konsultasi ke pakar kesehatan di puskesmas gitu ataupun klinik gratis kok. Gitu. Jadi nggak gratis sih Pak, cuma gratis nggak bayar. Sering nggak dilayani. Nah ini kan juga bukan suatu rahasia umum ya. Ya mau nggak mungkin juga kita sebagai orang awam datang puskesmas kita tanya saya harus memilih susu yang mana kan gitu ya. Ini pasti kan jarang lah orang melakukan seperti itu ya, kecuali memang kerabatnya ataupun temannya ada yang memang ahli kesehatan ya. Nah kalau ya saya rasa sih masyarakat kita ini kan lebih ribet ya. Maksudnya kalau harus sedikit-sedikit tanya ke puskesmas. Nah, saran Bapak dalam memilih produk susu kemasan kita bilang ya. Kalau tadi yang mungkin yang murni, ini kan sekarang sudah sangat jarang kita jumpain. Kalau dulu zaman saya kecil ada tuh yang naik sepeda motor, di belakangnya itu ada keranjang gentong gitu ya kan. Ya ada tempatnya yang susu seger ya. Baik susu tadi kambing ataupun susu sapi. Nah, sekarang kan dengan berkembangnya zaman, ini sudah jarang kita jumpain. Nah, untuk memilih produk yang tadi Bapak sampaikan, secara orang kesehatan nih, kita bahasnya. Nah, gimana sih cara memilih produk yang baik itu, Pak? Apa kita lihat komposisinya atau seperti apa? Ya, jadi kita untuk melihat produk itu baik atau tidaknya yang pasti dari komposisinya. Yang itu yang paling pertama, komposisinya. Apakah emang produk ini cocok untuk kita? Jangan sampai kita melihat komposisi ternyata produk ini tidak cocok. Yang kedua yang pasti udah terlisensi, Pak. Ya walaupun masih kontroversi ya, apakah lisensi ini pure bener-bener dapat dilakukan atau enggak ya. Seenggaknya kita udah
ada jaminan, setidaknya 50% ke atas kita udah ada jaminan bahwa produk ini aman gitu untuk dikonsumsi, seperti itu. Jadi dua saran itu sih sebaiknya yang perlu diperhatikan kalau menurut saya. Oke, baik. Berarti poinnya kalau dalam kita mungkin memilih susu ya, yang baik, yang tinggi protein dan kalsium untuk tulang kita adalah susu yang kita lihat komposisi di belakangnya ya. Di belakang kemasan itu biasa sekarang sudah rata-rata ada ya. Jangan memilih yang malahan tinggi gulanya seperti itu Pak ya. Pak. Berarti memang kita pilih memang kandungan vitaminnya ada, mineralnya ada, ini kalsiumnya ada, proteinnya ada ya. Bahkan di produk-produk yang sekarang itu biasa ditampilkan juga nih untuk keluhan apa. Nah, ini ditampilkan tuh kayak cocok digunakan untuk penyakit ini. Nah, itu biasanya lebih ditampilkan ya. Apalagi dia sudah mendapatkan lisensi dari misalnya BPOM ya. Ini yang sangat baik ya, Pak ya. Oke, terima kasih untuk topik kali ini. Terima kasih, Bapak.